Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pada kesempatan hari ini gue akan coba sharing kendala yang terjadi di motor gue. Pas gue mau nyalain pagi-pagi, motornya mati, nggak bisa nyala sama sekali. Nah, padahal motor ini baru 1 tahun 2 bulan ya teman-teman. Bisa kalian lihat dari platnya bulan 2 27, sekarang bulan 4 tahun 2023. Nah, katanya sih di motor keluaran NMAX 2020 ke atas, NMAX Aerox, itu sering terjadi kendala atau masalah seperti ini ya teman-teman ya. Padahal motornya kan belum ada 2 tahun, baru 1 tahun 2 bulan. Kok bisa sih ada masalah ya kan? Nah, pas gue coba searching di Google atau di YouTube, ternyata memang banyak sekali masalah atau kendala yang hampir sama case-nya seperti yang gue alamin saat ini. Motor sama sekali nggak bisa dinyalain, speedometernya sama sekali nggak bisa hidup. Padahal kuncinya udah gua nyalain, tapi motor tetap aja nggak bisa connect. Nah, walaupun agak sedikit panik, cuma gua berusaha nggak panik. Tapi kan gua mau kerja, jadi ya mau nggak mau gua harus pakai motor lain dulu. Oke teman-teman ya. Nih contohnya kayak gini nih. Coba ntar gua ambil kunci motornya dulu. Bentar. Coba gua nyalain kuncinya dulu. Kelihatan nggak? Ini agak susah. Nah udah nyala ya kuncinya ya. Tuh lampunya udah nyala. Nih coba gua pencet knopnya. Noh, kan dia nggak connect, mati, sama sekali nggak bisa. Nah, salah satu masalahnya adalah ada di bawah jok ini nih, jok si motor ini. Ini kan joknya kekunci nih. Kita mau konekin juga, mau buka joknya kan nggak bisa, ya kan? Nah, caranya kita buka jok motor ini pakai kunci emergensi. Nah, kita colok di bagian bawah spakbor sini ya untuk ngebuka si joknya ini ya. Ini mau gua coba buka dulu. Nah, ini kan udah gua buka nih joknya nih. Nah, teman-teman, ternyata semua yang punya NMAX atau Aerox pernah ngalamin masalahnya di sini nih. Di dalam sini, di aki si motor ini. Nah, ini tutupnya udah gua kendorin pakai obeng nih, langsung gua lepas aja ya. Ini adalah penutup akinya teman-teman ya. Jadi di sini yang sering terjadi adalah akinya soak teman-teman ya. Padahal motor kan baru 1 tahun 2 bulan, tapi kok kenapa akinya bisa soak, bisa drop gitu, menyebabkan motor mati. Nah, kendalanya adalah di sini nih teman-teman. Nah, ini adalah CCU, Communication Control Unit. Nah, jadi buat koneksiin si motor ini ke aplikasi di HP, ke aplikasi YConnect. Nah, ini kan versi tengah-tengah nih motornya, non ABS tapi connected. Nah, biasanya penyakitnya di sini nih. Katanya kalau lihat-lihat di YouTube, CCU-nya mengalami kebocoran, bisa salah satunya penyebabnya. Kalau udah tahu gitu, buat keadaan emergensi teman-teman bisa jumper dulu aja kalau punya alat jumpernya ke aki motor yang lain buat sementara, biar motornya nyala dulu buat pergi ke bengkel. Cuma kalau gua kan nggak ada jumperannya, nggak ada alatnya, otomatis ini aki gua coba buka dulu dan mau gua bawa ke tukang aki ya teman-teman ya. Ternyata setelah gua bawa ke tukang aki, nah, orangnya bilang kalau aki Yamaha ini, motor gua ini soak. Aduh, pas gua datang, dia cerita ternyata udah ada 10 orang yang mengalami hal yang sama. Motornya nggak bisa nyala,
pas dibawa ke sini ternyata akinya soak. Ada yang bisa ketolong, bisa dicas, ada juga yang bernasib sama kayak gua, akinya udah nggak bisa dicas, soak. Katanya udah dicoba 2 sampai 3 jam yang ngecas tetap nggak mau naik, malah panas. Akhirnya apa? Ya udah, gue memutuskan buat untuk beli aki. Ya udah, gue ambil dulu aki di dalam rumah ya. Bentar ya. Nah, ini penampakan akinya teman-teman ya, dari Motobed. Ini bentuknya gel, katanya bukan cairan. Katanya sih lebih awet. Kalau ini bawaan dari Yamahanya, dari pabrikan Yuasa teman-teman. Nah, ini kan aki kan baru gue bawa satu toko aki ya. Ya nanti akan gue coba bawa lagi ke toko yang lainnya. Siapa tahu ini bisa diakalin atau gimana, kan lumayan nih buat aki cadangan sewaktu-waktu aki yang dipakai mati lagi. Nah teman-teman, kalau mungkin kalau beli di marketplace lebih murah kali ya teman-teman ya. Gue sih belum sempat searching juga. Cuma Motobed ini disarankan sama abangnya, katanya banyak anak-anak bengkel yang pakai, katanya lumayan lebih bagus. Ya itu mah selera sih, mau pakai merek apa aja. Ya gue sih pengennya yang lebih awet aja. Nah ini nanti akan coba gue pasang dulu ke motornya ya, siapa tahu nanti langsung bisa nyala. Kalau misalkan nyala beneran, itu berarti kendalanya beneran di aki ya teman-teman ya. Ini mau gue coba pasang dulu ke motornya ya teman-teman ya. Nah ini penampakannya nih, ini penampakan si akinya nih. Ampere sama. Ini gue baru beli ya bulan 6 tanggal 6 bulan 4 2023. Ini nanti ada garansi kata abangnya 2 bulan drop, sama misalkan dia apa namanya soak. Nah, nanti diganti aki baru. Cuma kalau kembung itu nggak bisa, katanya kesalahan dari yang punya motor, katanya kalau akinya kembung. Cuma bisa klaim itu aja. Nah ini yang lamanya gue coba nanti simpan dulu ya teman-teman ya. Mau gue coba pasang dulu bentar ya. Oh iya, ini sebelum gue pasang, ini jangan lupa dicopot dulu deh. Gue nggak mau kalau misalkan nanti gue beli aki baru gue pasang ternyata bener kendalanya tuh di CCU nya ini. Lebih baik ini CCU gue pasang dulu, karena gue juga nggak terlalu apa ya, pakai aplikasi si Yamaha Connect itu sih. Jarang-jarang gue buka aplikasinya. Ini gampang kok bukanya teman-teman, tinggal buka aja ini. Nah ini kalau udah dibuka penampakannya seperti ini nih. Ini gue nggak tahu nih ini rusak apa enggak nih. Ya tapi kan gue jaga-jaga aja ya. Masa ntar beli aki baru langsung tiba-tiba soak lagi, kan nggak lucu. Ini nggak apa-apa, ntar gue pasang di situ aja, tapi nggak gue colokin, nggak gue koneksiin. Oke. Nah ini kan akinya udah gue selesai pasang nih teman-teman. Nah ini langsung aja gue coba dulu ya, semoga aja motornya bisa nyala. Oke, kita nyalin dulu untuk remote-nya. Kelihatan nggak? Bentar-bentar. Apakah bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa teman-teman. Kelihatan nggak? Ini sih pas saya pakai stiker makanya nggak terlalu kelihatan. Jadi kelihatan teman-teman ya. Ini motornya udah nyala. Coba kita hidupkan. Motornya nyala ya. Kedengeran nggak suaranya? Ya kan? Nyala kan? Nah, ini masih naik nih teman-teman nih. Nah, baterainya di 14,2. Nanti dia sampai mentok, masih naik nih. Ini tandanya normal teman-teman, ini akinya nih bagus baterainya. Nah, jadi gitu sih teman-teman kendalanya kalau misalkan nemuin hal yang sama kayak saya. Motor tiba-tiba mati, padahal ini motor baru, belum ada, baru setahun 2 bulan.
bisa mati, teman-teman jangan panik dulu. Itu permasalahannya mungkin kalau nggak ada di kelistrikan di aki. Kalau saya pas banget nih di aki nih, ya kan. Nah, saya juga sempat searching di Google, di YouTube, ada yang nyala nih, jadi speedometernya nyala, akinya aman nih, cuma nggak bisa nyala. Nah, teman-teman, katanya sih tipsnya di sini nih, di sini teman-teman nih. Jadi teman-teman di sini digoyang-goyangin nih. Katanya sih di sininya rusak, bukan rusak sih, agak error gitu. Nah, coba aja ntar teman-teman coba ya. Kalau saya sih kendalanya motor saya itu di aki. Ini saya coba panasin dulu ah. Udah 2 hari soalnya. Oke teman-teman, gitu aja teman-teman ya tips dari saya. Ya semoga teman-teman yang nonton video ini kebantu ya dengan masalah yang saya alami. Kendala yang saya alami dengan motor NMAX saya ini. Motor baru tapi akinya soak. Wah, nggak masuk akal ya. Oke nih, jadi teman-teman tipsnya ya, kalau misalkan aki teman-teman mau aman nih, nah ini kan posisi knopnya kan di tengah-tengah nih teman-teman nih kalau misalkan teman-teman mau matiin, mau pergi jauh misalkan nih, teman-teman kunci aja. Soalnya kalau misalkan ini katanya masih di tengah terus agak ke sini, nah posisinya di sini nih, nah ini masih connect. Nah ini kalau misalkan kita lupa, akinya bisa kemakan. Nah itu yang nyebabin salah satunya bisa soak aki. Nah teman-teman kalau bisa nih perhatiin ya, ini matiin aja posisi tengah sini, katanya sih aman kalau off kayak gini. Tapi yang lebih baik teman-teman kunci stang aja, kunci stang. Nah kalau kunci stang ini pasti aman banget ya, off banget ya. Selain motor aman, juga aman ke aki teman-teman. Kalau misalkan mau berpergian jauh nih teman-teman, mending aki yang di sini teman-teman copot aja deh kalau misalkan pengen aman ya. Nah terus, nah ini nih teman-teman jangan lupa nih si kunci ini teman-teman harus matiin, jangan sampai connect. Kalau misalkan dia connect terus, itu kan sensornya masih pada nyala. Ini motor masih nerima sinyal, akinya masih bisa soak tuh, karena akinya kan kerja terus tuh. Itu salah satu yang bikin aki ngedrop juga. Nah teman-teman, kalau saya saranin teman-teman, saya juga belum beli lagi sih aki cadangannya. Nah kalau kita mau pergian jauh, motor ini kan gak ada yang kolannya nih, ya kan. Nah motor-motor kayak gini tuh Lexi segala tuh ini gak ada yang kolannya. Tapi kalau misalkan kayak motor Beat, Vario itu ada yang kolannya. Jadi kalau akinya drop pun kita bisa engkol buat nyalain si motor. Cuma kalau motor-motor kayak gini nih, model-model ini kan gak ada yang kolannya, kita bingung. Kalau misalkan akinya soak terus kita lagi pergian jauh di misalkan itu nggak ada bengkel, nggak ada toko aki, nah kita cuma punya satu aki yang dipakai di sini. Nah itu aduh masalah banget tuh, karena kita nggak ada teman buat jumper akinya ya kan. Nah teman-teman kalau mau kemana-mana, nggak kemana-mana juga sih, stok aki aja teman-teman, satu taruh aja di sini nih, taruh aja satu sini akinya nih. Nah kan ini kan boxnya luas juga nih, jadi kalau kemana-mana enak teman-teman. Kalau misalkan ada apa-apa lagi, kalau terjadi hal-hal seperti ini ya, akinya soak kayak saya nih, jadi teman-teman nggak risau ya, nggak bingung ya, nggak dikduk kalau punya cadangan aki ya. Oke teman-teman, semoga membantu juga ya tipsnya.